teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di kelompok otomasi. Di sini ada saya Febrianto Budiwastito dengan NIM 545180071 dan teman-teman saya. Saya Nicholas dengan NIM 5451854. Saya Calvin dengan NIM 545180055. Saya Joey, NIM saya 545180058. Saya Michael Evander, NIM saya 545180060. Nama saya Jimmy dengan NIM 5451862. Nama saya Nelo Nathanael, NIM 545180082. Nama saya Steven Angelo dengan NIM 541800087. Salam kuat. Salam sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan mengenai sensor. Sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu sensor? Nah, untuk pengertian sensor sendiri yaitu adalah perangkat yang digunakan sebagai pendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, teman-teman masih ingin mengetahui banyak kan tentang sensor? Jangan kemana-mana ya, tetap tonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman semua, pada awal vlog ini saya akan mengawali dengan menjelaskan mengenai analog dan digital system supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami mengenai sensor. Dalam analog dan digital system ada yang disebut dengan signal. Signal berfungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Ada dua jenis signal, signal analog dan signal digital. Signal analog bersifat kontinu, artinya setiap perubahan independen variabel memiliki nilai independen variabel yang bervariasi. Sedangkan signal digital, besaran fisik digambarkan hanya dengan nilai 0 dan 1. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lainnya. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak serta-merta 0 dan 1. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik tersebut diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini dapat diubah kembali dalam bentuk analog. Dalam sistem digital, diperlukan konverter untuk merubah besaran fisik ke dalam bentuk digital atau disebut dengan ADC, Analog to Digital Converter. Biasanya ini dilakukan oleh sensor. Variabel keluaran sensor akan dirubah menjadi besaran fisik oleh transducer. Nah, tadi sudah pada dengarkan perbedaan antara analog dengan digital system. Tadi juga sudah sempat di-mention nih sama si Angelo mengenai sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan-perubahan besaran fisika, diantaranya adalah seperti kelembapan, kecepatan, tekanan, dan cahaya, serta fenomena alam lainnya. Sensor juga termasuk sebagai transducer karena sensor dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian dikonversikan ke tegangan listrik lagi. Nah, contoh-contoh dari sensor diantaranya ada sensor cahaya, sensor suara, sensor tekanan, sensor suhu, dan sensor posisi. Selanjutnya akan ada pengklasifikasian sensor seperti vision sensor, force sensor, part and position sensor. Nah, teman-teman penasaran kan? Makanya ikutin terus video kita sampai akhir ya. Stay tune! Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi sensor posisi di dunia otomotif. Salah satunya itu pada Camshaft Position Sensor atau CMP. CMP sendiri merupakan salah satu sensor yang terdapat pada sistem Electronic Fuel Injection atau EFI yang letaknya di bagian penutup timing belt atau timing chain. Komponen dalam kendaraan bermotor ini bekerjasama dengan sensor crankshaft position sensor pada mesin untuk mengetahui posisi poros camshaft secara tepat. Hasilnya, sensor CMP akan mengetahui dengan tepat posisi silinder pada titik mati atas atau TMA. Fungsi dari CMP ini memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Jadi CMP ini terdiri atas komponen elektronik di dalam sensor case. Sensor CMP juga bertanggung jawab dalam pendeteksian posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor yang digerakkan langsung oleh camshaft. Pendeteksian ini dilakukan untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve.
Selain itu, juga untuk menentukan waktu terjadi pemapian dan penyemprotan bahan bakar pada setiap ruang bakar mesin secara berurutan. Lalu cara kerjanya, saat mobil mesin berputar, kondisi tersebut menimbulkan putaran pada camshaft, kemudian pada rotor. Ketika tonjolan rotor memotong medan magnet dari stator, maka timbul sinyal PWM berupa tegangan yang timbul dari pickup coil. Selanjutnya tegangan ini dikirimkan ke ECU sebagai informasi mengenai posisi top one. Saat tonjolan mendeteksi kutub RT atau stator, akan terjadi perubahan medan magnet pada gulungan koil. Akibatnya gulungan koil menghasilkan tegangan induksi yang besarnya disesuaikan dengan kekuatan kecepatan perubahan pada medan magnet. Semakin cepat mesin berputar, maka akan semakin cepat tonjolan tersebut memotong medan magnet pada stator. Hasilnya, sinyal tegangan yang dihasilkan pun akan semakin cepat pula. Informasi ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan waktu penginjeksian dan pengapian. Selanjutnya ada sensor posisi. Sensor posisi merupakan sensor yang mendeteksi perubahan ataupun perpindahan posisi pada objek pengukuran tempat. Pengukuran biasanya menggunakan metode analog ataupun metode digital. Sensor posisi mengeluarkan output berupa angka dan dapat digunakan lagi untuk mengukur perpindahan linear ataupun perpindahan angular. Berikut ini merupakan macam-macam dari sensor posisi. Yang pertama ada accelerometer. Accelerometer adalah sensor posisi yang menggunakan perhitungan kecepatan dengan posisi. Accelerometer dapat mengukur posisi dan kecepatan secara bersamaan. Yang kedua ada gyroscope. Gyroscope adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mempertahankan sebuah orientasi dengan prinsip hukum ketetapan momentum sudut. Mekanismenya seperti sebuah gasing yang berputar dengan piringan dalam keadaan yang tetap stabil. Yang ketiga ada kompas digital. Kompas digital adalah sebuah kompas yang menggunakan sensor dengan prinsip magnet kutub untuk mengetahui posisi koordinat dari sebuah alat. Kompas digital digunakan sebagai penentu posisi dalam penamaan arah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai vision sensor. Vision sensor sendiri adalah sensor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi barang dengan menggunakan teknologi perekaman gambar. Gambar yang diambil oleh kamera untuk menentukan keberadaan, orientasi, dan keakuratan komponen. Sensor ini berbeda dari sistem atau pemeriksaan gambar karena kamera, cahaya, dan pengontrol terintegrasi bersama, yang membuat pemasangan dan pengoperasian unit menjadi sederhana. Vision sensor sendiri menggunakan chip sensor CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Sensitivitas rentang kecerahan sensor dari CMOS ini lebih besar beberapa kali lipat dari sensor CCD. Pada awal pemasangannya, vision sensor diajak untuk mengenal barang yang benar dan barang yang salah. Kemudian, sensor akan merekamnya di dalam sistem visionnya. Faktor-faktor yang untuk mengidentifikasinya antara lain warna, area warna, penghitungan objek, kesejajaran, kecerahan, kontras, area, sisi, panjang, sudut, diameter, dan penghitung objek. Ada beberapa perbedaan antara sensor ini dengan sensor umum lainnya. Misalnya, inspeksi multititik dapat dilakukan dengan sensor vision. Selain itu, berkat area deteksi yang luas, membuat sensor dapat mendeteksi posisi target yang tidak konsisten. Dengan kemampuan ini, vision sensor banyak digunakan untuk proses inspeksi pada industri untuk mengenali produk yang cacat dan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang force sensor. Force sensor atau yang bisa diterjemahkan menjadi sensor tekanan merupakan salah satu dari 4 sensor yang akan dibahas di video ini. Tekanan yang dimaksud di sini bukan tekanan air atau udara, melainkan tekanan berat, sehingga disebut sebagai force sensor, bukan pressure sensor. Sensor ini sendiri banyak digunakan pada beberapa bidang, baik dalam industri, otomotif, dan juga lingkungan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sering kita temui adalah pada lift. Lift sendiri, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah alat angkutan yang membantu manusia untuk mengangkut baik manusia maupun benda. Penggunaan lift sendiri banyak digunakan di mall, hotel, universitas, dan gedung dengan lantai yang lebih dari 2 atau 3. Force sensor yang digunakan pada lift akan menghitung jumlah berat total yang dapat diangkut oleh lift. Biasanya di setiap lift akan tertulis berat total atau jumlah maksimal orang yang dapat diangkut oleh lift. Fungsi dari force sensor sendiri adalah sebagai indikasi
untuk menghentikan atau tidak menjalankan lift apabila terjadi overload atau kelebihan beban. Force sensor sendiri memiliki ukuran serta tipe yang bervariasi, sehingga dapat digunakan pada beberapa jenis produk. Untuk tipenya sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu load cells, strain gauge, dan force sensing resistor atau yang biasa disingkat menjadi FSR. Dalam video ini, kita tidak akan membahas tentang tipe dari force sensor. Kita akan lebih menekankan terhadap force sensor, pengertian, serta fungsi dari force sensor itu sendiri. Sekian. Demikian vlog otomasi dari kelompok kami mengenai sensor. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam kuat. Salam kuat, sehat. salam sehat. Sehat.